Selanjutnya kita akan mendapatkan materi. Kalau yang tadi dari sosok inovator, jadi dari dosen ya, atau mungkin dari Civitas Akademi. Kemudian kalau yang setelah ini adalah dari sisi produsennya atau dari industrinya. Oke, mau ditampilkan CV-nya? Ya, jadi beliau adalah marketing manager dari PT Agaricus Sido Makmur Sentosa atau yang disingkat Asimas, dan beliau adalah apoteker Fuma Aji Putra Pratama Sarjana Farmasi yang dulunya sempat menjadi production manager ya, manajer produksi pada tahun 2013 dan dilanjutkan sebagai marketing manager hingga sekarang. Jadi sudah 10 tahun lebih nggih Bapak di sana. Kemudian beliau adalah lulusan dari Universitas Erlangga, ke bawah lagi. Ya, pada tahun 2008 ya. Ya, ya, oke, baik. Dan beliau di sini juga ada mengikuti beberapa pelatihan ya, seperti GMP dan juga CPOTB dan CPKB karena memang itu merupakan salah satu persyaratan ya untuk nantinya bisa memproduksi produk farmasi yang berkualitas. Langsung saja kita sambut kepada Bapak Apoteker Fuma Aji Putra Pratama, Sarjana Farmasi. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya. Baik, untuk Bapak Apoteker Puma akan membawakan materi mengenai hilirisasi produk herbal yang berkaitan juga dengan tempat Bapak Puma bekerja. Baik, ya, pada Pak Puma, waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fuma Aji Putra Pratama dari PT Agarikus Sidok Makmur Sentosa, Asimas. Mungkin di sini sedikit klarifikasi ya. Kita tidak bergerak di farmasi, cuman kita bergerak di industri bahan alam atau obat tradisional lah. Jadi memang standar untuk grade tertinggi untuk obat itu ada di farmasi ya, industri farmasi ya. Kita ada di grade yang lebih bawah lagi adalah industri obat tradisional. Tadi cukup Dr. Domi penjelasannya juga cukup inspiratif ya dari bagaimana inovasi itu bisa menjadi produk dan memang kendala terbesar ada pasar ya dok ya. Jadi kebanyakan memang peneliti ini kita menerbitkan jurnal ataupun apa dan saat dilirisasi bingung ini pasarnya mau kemana. Kebanyakan dari saya pribadi pun dari teman-teman yang bermitra atau yang pernah datang ke kita memang kendalanya ini kira-kira pasarnya bagaimana dok? Potensial atau tidak? Apakah sudah di riset permasalahan di lapangan atau belum? Nah kebanyakan memang masih belum ke sana. Oke, next. Oke, nanti kita ada beberapa tahapan ya untuk materi hari ini. Mungkin latar belakang, mungkin nanti tahapan hilirisasi produk dan bagaimana kita bisa membantu sebagai mitra industri. Nah, jadi di sini memang kalau dari latar belakang sendiri, Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam ya, baik itu bio maritim atau biodiversity dan lain-lain. Nah, di sini kita kaya akan sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan menjadi produk. Dan kita di Indonesia sendiri memiliki populasi yang banyak ya, 200 juta jiwa sebagai potensi pasar yang sangat potensial. Tidak hanya berebut untuk produk lokal, bahkan produk luar negeri pun memperebutkan pasar di Indonesia. Dan di era saat ini, tren penggunaan produk herbal sudah meningkat, sudah istilahnya mindsetnya sudah mulailah ke penggunaan produk-produk lokal ya, bangga menggunakan produk dalam negeri dan bagaimana pemerintah juga mendukung penggunaan atau konsumsi produk-produk dalam negeri. Jadi ini juga potensi kita untuk mengembangkan produk-produk lokal. Dan tantangannya mungkin
memang banyak produk yang masih ilegal ya di pasaran ya, seperti belum ada izinnya atau produk-produk yang palsu seperti itu, banyak tantangannya. Kemudian tahapan yang panjang dalam pengembangan produk atau scale up dan perizinan. Kemudian mungkin bahan baku atau bahan baku alam juga ada yang masih impor ya. Kemudian banyak peneliti yang di kampus belum dikembangkan menjadi produk atau kurang prospek karena memang pasarnya belum terbentuk atau belum dikomset. Kemudian terbatasnya teknologi untuk membuat sesuai dengan request dari inovator. Nah, ini contoh dari apa? Market trend di produk obat tradisional ya. Jadi semakin tahun semakin meningkat untuk potensi obat tradisional ini dan jamu telah digunakan sejak zaman nenek moyang dan didukung dengan bukti klinis dan yang lainnya trennya semakin tahun semakin meningkat. Kemudian di global market atau di pasar internasional juga penggunaan produk-produk bahan alam itu juga semakin tahun semakin meningkat. Kemudian untuk pangan fungsional itu juga minatnya cukup tinggi secara global. Nah, ini beberapa klasifikasi produk di Indonesia ya. Kita bisa mengklasifikasikan dari Badan POM. Ini ada 4 kategori produk. Yang pertama ada makanan minuman. Yang kedua ada kategori obat tradisional dalam jamu, OHT atau fitofarmaka. Kemudian juga ada kosmetika dan juga ada suplemen makanan. Nah, di sini semua perizinan memang harus ke Badan POM dan kita tahu izin edar sampai mulai 2021 sampai 2024 ini sudah banyak ya produk-produk baru yang diizinkan dan bisa kita lihat hampir 2 kali lipatnya pertambahan produk-produk baru di Indonesia ini itu baik itu produk impor atau produk-produk lokal. Nah, ini klasifikasi sendiri dari obat bahan alam memang di kategori yang paling rendah dengan bukti-bukti empiris kita ada produk jamu ya, jamu yang dimana bukti klaimnya bisa didukung dari bukti empiris. Kemudian bisa naik ke obat herbal terstandar yang dimana bahan bakunya bisa distandarisasi dan sudah dilakukan uji praklinik ya ke hewan coba. Kemudian ada fitofarmaka yang di mana ini keamanan mutu dan khasiatnya sudah dilakukan ke uji klinik atau sudah dilakukan kepada manusia. Nah, ini contoh-contoh klaim yang boleh di sediaan-sediaan obat tradisional ya. Untuk jamu mungkin bisa untuk membantu memperbaiki nafsu makan dan lain-lain. Kemudian untuk obat herbal terstandar karena sudah ada uji prakliniknya bisa untuk yang lebih tinggi klaimnya. Kemudian untuk fitofarmaka sudah ada uji klinisnya bisa untuk ke klaim yang lebih spesifik lagi. Ini klasifikasi industri yang ada di Indonesia. Jadi ada IOT, UKOT, UMOT, dan IEBA yang di mana perbedaannya di sini eh, adalah dia bisa produksi apa saja. Kalau di IOT ini dia bisa membuat sediaan semua bentuk sediaan mulai tablet, kapsul, dan lain-lain. Kemudian untuk UKOT dia bisa membuat sediaan kecuali tablet. Kemudian ada UMOT dan ada IEBA yang khusus hanya memproduksi ekstrak. Hasil jadinya adalah ekstrak. Nah, ini beberapa tantangan untuk produk ya memang ya. Jadi regulasi produk di Indonesia. Jadi dari sarana produksi memang harus ini ya harus sesuai dengan GMP. Kalau di kita di IOT itu harus sesuai dengan CPOTB, cara membuat obat tradisional yang baik. Kemudian di sini juga ada jamu juga harus diregistrasikan ya ke Badan POM supaya masyarakat juga terlindungi dari klaim dan mutu yang sesuai dengan kemanfaatannya. Kemudian juga ada pangan olahan, ada kosmetik, dan yang lainnya. Nah, ini mungkin beberapa tahapan ya untuk
hilirisasi atau pengembangan bahan alam ya. Jadi kita mungkin perlu mengenali kategori produk apa yang ingin dibuat. Jadi kita apakah ingin membuat ke bentuk sediaan pangan fungsional atau cukup di ekstrak bahan alam atau cukup di apa suplemen atau mungkin ke produk yang lain. Nah, itu kita perlu mengenali produk apa yang ingin dibuat. Kemudian kita juga perlu mengenali klaim yang akan kita daftarkan. Ini juga ada peraturan bagaimana klaim itu bisa dicantumkan dalam sebuah kemasan. Kemudian eh, kita metode produksi atau hilirisasinya bagaimana? Apakah ingin membangun fasilitas atau pabrik sendiri ya, atau mungkin bermitra dengan industri? Nah, ini beberapa kelemahan atau kelebihan apabila bermitra ya. Apabila membuat fasilitas produksi sendiri, mungkin bisa disesuaikan dengan teknologi yang diinginkan dari inovator. Tapi kalau bermitra ya tentunya kita harus menyesuaikan dengan teknologi apa yang ada di pabrik. Kemudian tentunya untuk membuat fasilitas sendiri ditentukan modal yang besar di awal. Tapi kalau bermitra cukup lebih minim biasanya. Kemudian kalau untuk di market, kalau bikin pabrik sendiri tentunya kita harus punya tim marketing yang sudah mapan karena eh, kalau sudah bikin pabrik belum ada tim marketingnya juga akan sangat susah. Kemudian kalau kita bermitra, ya kita bisa mencari mitra marketer-marketer yang sudah eh, berjalan atau sudah mapan atau distributor-distributor yang sudah mapan atau eh, tim pemasaran lain yang sudah mapan, kita bisa bermitra dengan mereka. Kemudian untuk dari sisi biaya, yang jelas untuk membangun fasilitas sendiri, biaya operasional memang tinggi ya. Ada bisa produksi dan marketing, tapi kalau kita bermitra, biasanya biaya operasionalnya cenderung rendah dan fokus ke budget marketing. Nah, ini beberapa tahapan kunci untuk hilirisasi. Jadi mungkin ada tahapan praformulasi. Jadi di sini mungkin ada beberapa peneliti yang sudah memiliki hasil penelitian. Nah, tentunya itu dibutuhkan transfer teknologi atau diskusi dengan mitra industri karena apa yang diteliti di kampus biasanya tidak sama bila menggunakan fasilitas atau alat yang ada di industri. Jadi mungkin harus membuat prototipe dari awal menggunakan fasilitas atau mesin yang ada di mitra industri. Nah, kemudian prototipe tersebut akan diuji apakah memiliki khasiat atau efek yang sama dengan hasil penelitian atau tidak. Nah, kemudian kalau memang sama, bisa kita lanjutkan ke validasi prosesnya. Apakah proses tersebut bisa dibuat dengan baik, reproducible-nya. Kemudian kita juga eh, kenali bahannya bagaimana, apakah bahannya aman untuk eh, ke depannya. Nah, variabel itu juga perlu dipikirkan. Kemudian desain dan spesifikasi kemasannya. Kita akan membuat desain kemasan seperti apa, kemudian biar lebih aman, mungkin packaging primernya seperti apa, materialnya seperti apa, yang tentunya akan mendukung dari mutu dan expired produk tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita ada uji stabilitas produk di stability chamber ya. Eh, di stability chamber biasanya minimal 6 bulan untuk accelerated test. Kemudian setelah semua data terpenuhi, kita bisa melakukan penyusunan dokumen untuk submission atau registrasi. Nah, ini beberapa kriteria ya yang mungkin di, perlu diperhatikan. Yang pertama dari standarisasi, keamanan dan mutu. Di situ ada menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, artinya bahan tersebut aman untuk dikonsumsi, kemudian juga tidak tidak ada efek samping yang merugikan. Kemudian eh, dari sisi jurnal atau bahan tersebut memenuhi persyaratan farmakope atau jurnal-jurnal yang lain yang diakui, kemudian dibuat di fasilitas yang memenuhi standar sanitasi dan hygiene tentunya dengan GMP atau CPOTB yang mampu mendukung agar produk tersebut
terjamin higienitasnya. Kemudian ada standarisasi khasiat. Nah, ini mungkin perlu dilakukan apakah cukup dari bukti empiris dari jurnal yang ada atau dari produk tersebut perlu dilakukan uji ke praklinik atau bahkan ke uji klinik. Kemudian dari penandaan itu biasanya berisi informasi yang lengkap tentang komposisi dan klaim yang sesuai dan tidak menyesatkan. Nah, ini aspek-aspek dari persyaratan registrasi ya. Jadi untuk di obat tradisional sendiri cukup banyak yang perlu dipertimbangkan. Jadi mulai dari apa bahan baku yang digunakan seperti apa, kemudian eh, tidak mengandung bahan kimia obat, kemudian cara pembuatannya seperti apa, jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada seperti apa, dan yang lain sebagainya. Nah, ini beberapa ketentuan pendaftaran. Jadi, permohonan pendaftaran memang diajukan kepada Badan POM ya. Kemudian dievaluasi dari mereka. Dan di sini memang kalau sudah mendapatkan izin edar nantinya, ini selambat-selambatnya minimal 1 tahun sudah dilakukan produksi terhadap produk tersebut. Dan kita sebagai pemilik izin edar harus memantau terkait keamanan, khasiat, dan mutu yang beredar. Nah, ini beberapa eh, dokumen atau yang perlu diperhatikan terkait dokumen mutu, kemudian pasokan bahan bakunya seperti apa, kualitas bahan bakunya seperti apa, kemudian peralatan yang digunakan seperti apa, SDM yang terlibat. Ini biasanya teknis untuk ini ya, untuk apa di industri. Ini tentunya kalau kita sudah menerapkan CPOTB, kita sudah melakukan semua hal ini. Nah, ini contoh-contoh klaim yang ada. Jadi di obat tradisional sendiri, ini ada klaim. Eh, Mungkin lebih jelasnya nanti bisa dibaca di peraturan Badan POM nomor 30 ini. Cuman memang kita tidak bisa semena-mena memberikan klaim tanpa ada dasar yang jelas. Jadi dari BPOM sendiri ada 3 kategori, yaitu ada klaim pemeliharaan kesehatan secara tradisional. Nah, ini contohnya membantu memelihara kesehatan. Nah, ini biasanya menggunakan jurnal-jurnal atau dari bahan-bahan yang turun-temurun ya, istilahnya dibuktikan secara empiris. Kemudian ini ada klaim tradisional untuk pengobatan. Nah, jadi untuk pengobatan ini memang ada pengecualian untuk penyakit-penyakit yang resiko tinggi ya, seperti kanker, kemudian penyakit hati atau penyakit pada sistem imun itu biasanya memang tidak diperkenankan untuk produk jamu. Jadi memang perlu upgrade mungkin ke obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Kemudian klaim pengobatan yang terbukti secara ilmiah ya. Jadi seperti contoh untuk meredakan atau menurunkan gangguan atau kondisi medis yang dibuktikan oleh bukti ilmiah. Jadi misalkan untuk menurunkan hipertensi ataupun apa yang kondisi khusus itu memang perlu untuk uji-uji yang apa lebih dalam ya untuk produk tersebut. Nah, ini untuk persyaratan mutu memang cukup sederhana kalau untuk bahan alam ya. Mungkin dari sisi produk sendiri hanya organoleptis, bobot, kemudian cemaran mikroba, logam berat, dan lain-lain. Mungkin untuk produk-produk stamina harus dipastikan tidak ada bahan kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, dan yang lainnya. Nah, ini kalau untuk registrasi dari BPOM sendiri memang apa? Setelah adanya dokumen-dokumen ini akan dievaluasi dan nanti eh, akan ada tambahan data atau langsung disetujui. Apabila Badan POM menginginkan tambahan data mungkin untuk mengklarifikasi terkait klaim, nah itu biasanya jurnal apa yang bisa ditambahkan atau penelitian apa yang sudah dilakukan itu biasanya untuk mendukung klaim yang kita ajukan.
Ini contoh contoh saja untuk penggunaan bahan-bahan herbal yang secara empiris ya sudah banyak didaftarkan dan ini bahan-bahan yang umum yang biasanya disetujui oleh Badan POM untuk klaim kencing manis. Biasanya ada beberapa herbal ini yang sudah umum. Kemudian untuk darah tinggi, beberapa herbal ini yang umum di apa didaftarkan untuk nyeri sendi, untuk membantu meredakan gejala kanker ini juga ada kayak kunir putih dan lain-lain. Nah, ini mungkin beberapa simplisia yang ini ya, yang umum untuk didaftarkan. Kemudian di sini juga ada produk yang kategori rendah ya atau low risk ya, yang di mana low risk ini istilahnya resiko apabila kita konsumsi tidak terlalu tinggi. Biasanya untuk obat-obat seperti obat luar ya, kayak minyak kayu putih, minyak telon, atau topikal yang lainnya. Nah, di sini juga ada beberapa list produk yang sudah ada data dari Badan POM. Ini ada sekitar 71 bahan yang termasuk kategori low risk ya, istilahnya simplisia atau bahan yang sering didaftarkan dan apabila diajukan dalam bentuk ekstrak tunggal kemungkinan akan cepat mendapatkan izin edar. Dan ini mungkin yang penting untuk eh, obat herbal atau obat tradisional ini ada larangan ya. Yang pertama, dalam bentuk sediaan sendiri, tentunya obat herbal itu tidak boleh ke intravaginal atau tetes mata atau parenteral atau suppositoria ya, kecuali untuk basir. Nah ini biasanya ada produk-produk herbal ya, tetes-tetes atau bagaimana yang penggunaannya untuk mata. Nah itu biasanya sama Badan POM tentunya tidak diperkenankan untuk izin klaim seperti itu atau izin penggunaan seperti itu karena memang obat herbal atau obat tradisional ini tidak diproduksi di fasilitas yang steril ya atau fasilitas kelas A ya. Beda halnya dengan produk seperti infus atau produk parenteral yang memang diproduksi di pabrik dengan standar farmasi kelas A. Dan ini untuk bahan lain yang tidak boleh dicampurkan dalam produk obat tradisional, yaitu ada bahan kimia obat, ada narkotik atau psikotropik atau bahan lain yang berdasarkan pertimbangan membahayakan untuk kesehatan. Dan juga mungkin ini ada tambahan untuk isolat itu juga tidak bisa didaftarkan di kategori obat ini ya, obat tradisional. Ya mungkin ini nanti larinya harus ke farmasi. Nah, ini untuk bahan pemanis dan pengawet juga ada regulasinya ya terkait batas maksimal yang diperkenankan. Ini juga harus menjadi pertimbangan saat melakukan formulasi produk terkait pelarut juga. Pelarut yang aman biasanya memang untuk ekstrak yaitu air dan etanol ya, alkohol ya. Apabila menggunakan proses ekstraksi dengan pelarut lain tentunya akan sulit ketika nanti kita mendaftarkan dan ketika juga untuk proses scale up produksinya, misalkan menggunakan pelarut seperti heksan ataupun yang lain. Nah, itu kan pelarut-pelarut yang cenderung dinilai lebih toksik ya untuk kesehatan. Jadi itu sebaiknya ya dihindari karena lebih aman untuk menggunakan pelarut etanol dan air. Kemudian ada pewarna, ini juga ada batas yang diperkenankan untuk pewarna yang digunakan. Kemudian untuk bahan-bahan yang dilarang digunakan ini juga ada listnya seperti eh, ini Angelicae sinensis yang telah dievaluasi menyebabkan bayi lahir cacat. Kemudian ada beberapa tanaman yang telah dievaluasi juga oleh Badan POM mengiritasi ginjal. Kemudian juga ada tanaman kava-kava ya untuk bisa menyebabkan hepatotoksik. Nah ini bahan-bahan yang dilarang ini juga sebaiknya oleh peneliti juga tidak dilakukan riset ya karena memang kedepannya akan sangat susah untuk didaftarkan. Dan ini juga ada bahan-bahan yang dilarang digunakan atau negatif list mungkin untuk bagian-bagian tertentu ya. Untuk bagian biji, untuk bagian tanaman yang lain. Nah, ini ada beberapa tanaman yang
dari Badan POM ada negatif listnya. Harapannya juga kita tidak menggunakan produk-produk ini karena mereka evaluasi ini tidak memberikan efek yang buruk bagi kesehatan. Dan juga untuk satwa-satwa yang mungkin dilindungi, ini juga ada regulasinya, tidak boleh untuk menggunakan dengan bahan biawak, penyu atau kura-kura jenis tertentu yang memang eh, apa spesiesnya sangat sangat langka. Nah, ini kemudian bagaimana kita di PT Asimas bisa membantu sebagai mitra. Di sini mungkin saya lebih lebih perkenalkan lebih dalam. Jadi kita di PT Agariku Sidomang Sentosa atau Asimas ini kita adalah perusahaan untuk food. Kita juga eh, herbal atau obat tradisional. Kita juga bisa memproduksi suplemen. Kita juga bisa memproduksi kosmetik. Yang di mana tentunya telah mendapatkan sertifikat dari Badan POM ya, GMP atau CPOTB dan CPKB serta ISO dan HACCP. Jadi fasilitas produksi di kita sudah sangat cocok untuk memproduksi produk-produk berbahan alam. Berikut standarisasi dari kita. Kita ada apa? CPOTB, ISO, halal dan izin industrinya. Ini contoh beberapa produk yang bisa kita produksi di fasilitas kami ya. Kita ada suplemen atau obat herbal mungkin dalam bentuk sediaan tablet, kemudian dalam bentuk sediaan kapsul, kemudian dalam bentuk sediaan saset ya ini kita juga bisa produksi di fasilitas produksi kita. Kemudian untuk pangan mungkin kategori kayak teh celup atau powder ya, powder seperti mungkin kolagen drink dan lain-lain itu juga bisa kita produksi di fasilitas produksi kita. Dan untuk kosmetika atau yang lain kita bisa produksi seperti serum, salep, lotion, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh mungkin bentuk sediaan yang bisa diproduksi ya kayak saset, tablet, dan lain-lainnya, saset, cairan, tetes, seperti itu. Dan ini mungkin contoh-contoh produk unik yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk pengembangan produk. Nah, ini jadi memang kita di Asimas bermitra dengan marketer untuk membuat brand sendiri ya. Jadi banyak marketer yang membawa formula sendiri atau peneliti yang membawa formula sendiri untuk dilakukan pendaftaran izin edar di kami menggunakan merek dari marketer itu. Jadi di mana mitra memang tidak perlu pusing untuk membangun pabrik dari awal, tidak perlu investasi alat dan SDM, legalitas juga. Jadi kita cukup berfokus pada bahan baku, konsep desain dan marketing atau pemasarannya. Memang di sini kita di Asimas tidak ada divisi marketing yang bisa istilahnya kalau ada proposal bisa membantu penjualan eh, secara nasional seperti itu kita tetap mencari mitra-mitra marketer atau distributor-distributor yang jaringannya lebih luas lagi untuk bisa mengembangkan produk-produk baru dari kami. Nah, ini contoh beberapa produk hasil hilirisasi ya. Ini dari kebetulan yang jalan di kami baru dengan UNER ya. Kita ada dengan Prof Joko di UNER dengan produknya yaitu Mediti dengan bahan teh hijau. Kemudian ada lagi dari Prof Sukardiman di UNER juga dengan produknya yang diabetes call dengan dari bahan baku ekstrak kulit manggis dan kumis kucing dalam bentuk sediaan kapsul. Kebetulan untuk dua produk ini memang dipasarkan oleh PT dari UNER sendiri yang namanya DPA ya, Dharma Putra Airlangga. Jadi mereka memang memfasilitasi untuk eh, pengembangan dan distribusi produk-produk dari inventor mereka. Jadi memang tantangannya cukup ini ya,
Yang terpenting memang di market ya, bagaimana kita bisa mengakomodasi atau menilai apa yang dibutuhkan di pasar. Karena memang sebagus apapun produknya, bila tidak ada eh, kegiatan marketing, tentunya tidak akan ada yang mau mencoba. Kemudian dari sisi kualitas dan khasiat produk, yang telah dilakukan penelitian yang tepat akan semakin meningkatkan nilai dari produk itu sendiri. Karena kalau konsumen sudah beli dan ternyata khasiatnya masih kurang atau tidak efektif, tentunya tidak akan melakukan repeat order. Jadi produk yang berkualitas dengan efek yang berkualitas juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga mungkin dari transfer teknologi ya. Jadi ini penting untuk diskusi dengan industri terkait apa yang dipunya dari industri dan apa yang tidak di industri itu miliki, sehingga bisa memaksimalkan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian kendala perizinan mungkin butuh waktu ya. Untuk perizinan obat herbal sendiri biasanya memakan waktu sampai dengan 12 bulan ya untuk produk baru, bahkan bisa sampai 2 tahun. Nah, itu harapannya eh, bisa bersabar dan tidak hanya mengikuti tren semata. Jadi konsep produk memang baiknya sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Masalah-masalah apa yang ada di pasar itu memang perlu dikaji, sehingga penelitian yang dilakukan atau inovasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar, dan di industri pun bisa mengakomodasi hal itu. Kemudian memiliki produk dengan nilai keunikan yang tinggi tentunya menjadi value yang bagus untuk produk itu sendiri. Jadi ini mungkin pesan dari saya juga. Jadi kita mencintai produk dalam negeri ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kemudian mari kita berkarya dan buktikan kita bisa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuma.